Shalom jemaat GKR Cimalik yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jika Bapak Ibu saudara-saudari mengamati dan berteman dengan saya di Facebook, orang mengira nama saya Liana Sabardewi. Ada satu nama yang saya selipkan di antara nama panjang saya yang sebenarnya, kata sabar. Ada sejarah di balik nama sabar yang saya masukkan di tengah-tengah nama saya. Tahun 2014, tepatnya di bulan April, di bulan istimewa kelahiran saya harus menghadapi realita kehilangan laptop 2 kali dalam waktu 2 minggu. Situasi yang membuat saya kehilangan kesabaran. Rasanya ingin marah, sampai saya saat itu di kehilangan laptop yang kedua kali hanya bisa duduk terdiam di atas kasur, dan 2 teman saya mendekati dan dia kebingungan, dia hanya bisa menepuk. Kalau mau nangis, nangislah. Kalau mau marah, marahlah. Di satu sisi rasanya ingin teriak. Di satu sisi kalau saya tahu siapa pelakunya, saya ingin sekali menarik kerah bajunya dan teriak di kupingnya untuk mengatakan betapa teganya dia melakukan itu. Banyak file-file di laptop itu, dan saya tahu betul kuliah yang sedang saya jalani ini adalah bukan dari hasil keringat saya sendiri. Ada banyak pihak yang menantikan, ada banyak pihak yang mendorong dan mendukung kuliah saya. Betapa mengecewakan mereka jika kuliah saya harus gagal. Saya saat itu emosi dan ingin rasanya meluapkan emosi dan memukul orang yang mengambil laptop saya. Tapi saya tidak bisa berkutik apapun karena saya tidak tahu dengan pasti siapa pelaku yang mengambil laptop saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pesan yang mengena bagi kita semua, terkhusus juga termasuk saya yang mudah gampang emosi. Penulis Yakobus memberikan pesan bahwa kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, ingatlah saat kita marah, apa yang cenderung ingin kita lakukan, atau bahkan akhirnya kita lakukan untuk meluapkan, untuk memuaskan dan melegakan hati kita, karena emosi itu membuat hati kita terbeban, membuat kepala kita rasanya bernyut-nyut dan pusing, stres melanda hidup kita. Bisa saja kalimat kasar, atau bisa saja tangan melayang, atau tindakan brutal lain yang dilakukan untuk menyalurkan sesak di hati kita, rasa sakit di hati kita, dengan harapan bisa plong dan terpuaskan. Tapi realitanya, pelampiasan kemarahan tidak memberikan hal yang baik. Saat kita memukul, saat kita mengeluarkan kata-kata kasar, lebih sering kita membuat masalah baru atau menyakiti hati orang lain, bahkan bisa jadi orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita bisa jadi kita mengecewakan diri kita sendiri, kita akan menyesali seumur hidup kita. Mengapa kita melakukan amarah kita, memuaskan emosi kita? Kemampuan untuk memakai telinga seringkali kalah dibandingkan memakai mulut. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah dianugerahi 2 telinga lebih banyak daripada 1 mulut. Cobalah, kalau kita marah, diamlah sejenak. Tidak perlu berjam-jam. Cukup beberapa saat, kita tarik nafas kita, kemudian kita buang. Jika perlu, jauhilah keramaian, tariklah diri. Kemudian kita menenangkan diri dengan apa yang membuat kita merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan. Ada kebiasaan yang saya lakukan. Setiap rasa emosi muncul dalam pikiran saya atau hati saya sesak, saya akan menarik diri. Jika tidak ada waktu atau tidak bisa menarik diri, saya akan tarik nafas panjang-panjang. Saya akan memejamkan mata dan buang dengan menyebut Tuhan Yesus, sambil memunculkan gambaran Tuhan Yesus dalam pikiran saya.
dan memfokuskan hati saya kepada gambaran yang muncul di dalam otak saya. Tuhan Yesus, berulang kali sampai hati saya lebih tenang dan kemudian otak saya mulai terasa rileks dan nafas saya mulai lebih tenang lagi dan saya bisa berpikir lebih jernih. Saya pernah membayangkan tidak selamanya kita menjadi orang benar, tidak selamanya kita bersih dari kesalahan. Ada waktunya kita di posisi yang membuat orang lain terluka, orang lain emosi terhadap kita, rasanya ingin marah dan meluapkan emosinya kepada kita. Jadikan pemikiran itu menjadi rem saat kita hendak marah, saat kita hendak mau meluapkan emosi kita kepada orang lain. Janji Tuhan adalah mau menghibur dan memberi kelegaan hati bagi kita. Oleh sebab itu, izinkanlah Tuhan bekerja. Di saat kita mau mengambil waktu menenangkan diri, biarlah Tuhan Yesus mengaliri hati kita, memberikan ketenangan dan memampukan kita untuk berpikir secara jernih. Mungkin jika kita bisa ke next level lagi, kita bisa memaafkan. Kita bisa melepaskan ampunan bagi orang yang sudah membuat kita marah. Sikap orang lain, saya harap tidak mengurangi kasih kita kepada mereka. Sama seperti saat kita membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa, Tuhan tidak pernah menghentikan kasih-Nya kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengantarkan kita berproses untuk mengendalikan amarah kita. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Amin.